Saya mau bercerita ya teman-teman. Kejadiannya ini sekitar 3 tahun kemarin, awal 2019. Ada teman saya, itu petani ya teman-teman. Petani apa namanya? Ya petani jagung, petani lombok gitu, petani kecil lah intinya. Lahannya juga nggak banyak, lahannya itu lahan milik mertuanya yang dia kelola secara mandiri. Sebelum kejadian itu, dia itu tanam cabai itu 3 kali kalah terus. Tanam cabai besar itu modalnya banyak teman-teman. Kalau tanamnya sekitar 1/4 hektar gitu ya, itu kurang lebih ya seharga motor Beat kalian teman-teman, modalnya itu. Jadi bayangkan saja itu dia kalah 3 kali. Jadi udah kalah Beat 3 kali kan, umpamanya seperti itu. Dia kehabisan modal. Teman saya ini setengah apa namanya, setengah putus asa ya, setengah putus asa gitu, datang ke tempat saya. Ya intinya dia cuma kepingin ngobrol dengan saya, kepingin sharing-sharing, kepingin ngobrol lah intinya. Waktu itu saya pun kondisinya juga lagi berat ya teman-teman ya. 2019 itu kan awal COVID. Jadi usaha saya mulai ada beban waktu itu ya. Mulai kok ada beban apa namanya ya. Usaha saya mengalami masalah waktu itu, tahun 2019 itu. Ya awal-awal COVID itu saya mengalami masalah yang sangat besar di pekerjaan saya. Jadi kita sama-sama menghadapi masalah yang kompleks pada waktu itu, antara saya dan teman saya yang petani itu. Dia bercerita tentang kekalahan dia dalam usaha tani itu 3 kali kalah berturut-turut. Dan kemarin pun ini yang terakhir pas ketemu dengan saya itu dia tanam jagung. Itu yang tanaman keempat. Itu pun dengan asumsi itu akan kalah karena jagungnya bule dan banyak yang dimakan oleh ulat. Setengahnya dia udah kehabisan modal. Setelah bercerita panjang lebar, saya nggak bisa ngasih solusi ya teman-teman, karena waktu itu saya juga lagi berat kondisinya. Cuman saya waktu itu punya bibit apa namanya, kacang tanah. Kacang tanah itu kacang jebol ya. Kalau teman-teman beli kacang Garuda ya itulah teman-teman, seperti itu kacangnya, kacang tanah pokoknya ya. Itu memang saya tanam sendiri waktu itu 3 tahun itu. Itu cuma ada sekitar 2 kilo, 2,5 kilo kalau tidak salah ya. Karena saya merasa kasihan dengan teman saya kasihkan saja waktu itu. Bahkan saya udah lupa sama sekali tentang kejadian itu, kalau tidak teman saya yang mengingatkan barusan ini. Saya benar-benar lupa kalau dia ambil kacang tanah 2,5 kilo ya. Nggak ambil, waktu itu memang saya kasih ya. Udah gini aja, lu tanam saja ini kacang tanahnya. Siapa tahu nanti berbuah dengan bagus, di sana bisa kamu pakai untuk kebutuhanmu. Saya bilang seperti itu waktu itu. Karena saya benar-benar ikhlas ya waktu itu teman-teman ya. Benar-benar ikhlas, benar-benar tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan imbalan lah dari teman saya. Itu atas izin yang maha kuasa teman-teman ya. Dari kacang yang 2,5 kilo itu ditanam itu bagus semuanya jadinya. Semuanya bagus. Bahkan itu dengan perawatan yang ala kadarnya. Tidak dikasih pupuk sama teman saya. Lalu dia itu udah nggak punya modal untuk memupuk ya. Jadi pupuknya itu pupuk sisa. Waktu itu kan dia tanam lombok. Itu kan masih ada sisa beberapa pupuk dasar ya. Seperti Kohe, SP36 atau TSP itu kan masih ada di dalam gulutannya. Yang diandalkan itu saja sama teman saya. Jadi dia memakai pupuk dasar itu saja.
Cuma dikasih NPK, waktu itu dia cerita cuma dikasih NPK itu 1 kilo. Itu pun dia kocor. Jadi tanaman kacangnya itu selama 1 musim, kurang lebih 3 bulan itu cuma menghabiskan NPK 1 kilo. Itu dengan benih benih sekitar 2,5 kilo. Itu dia nekat. Tapi kalau memang rezekinya dia itu menang sekali teman-teman waktu itu. Dia cerita kepada saya, dia dapat banyak, pokoknya kacangnya itu bagus sekali. Tapi tidak dijual sama dia. Itu beberapa dibuat beli bibit lagi di tempat saya. Waktu itu dia beli bibit jambu di tempat saya. Tapi dia tidak datang dengan sendiri dia ke tempat saya ya. Dia nyuruh temennya untuk datang ke rumah. Sampai segitunya dia. Jadi dia tidak mau untuk datang ke tempat saya sendiri. Saya pikir selama hampir 3 tahun itu saya kayaknya udah nggak sering berhubungan sama dia ya, sama teman saya ini. Karena memang benar-benar nggak pernah ketemu ya. Setelah itu dia belikan bibit jambu. Setelah ditanam. Dan kemarin kan dia sempat ke rumah saya kemarin sekitar 1 bulan lah sebelum puasa ini pokoknya. Dia ngajak saya langsung main ke tempatnya karena saya udah lama sekali tidak main ke tempat teman saya ini ya. Saya kaget, dulu yang lahan cabenya itu sekarang udah jadi perkebunan jambu. Dan ada alpukat juga, semuanya itu beli di tempat saya teman-teman, bibit-bibitnya. Cuman dia tidak datang sendiri untuk beli bibit di tempat saya. Dia nyuruh teman saya karena dia pengen kasih surprise. Karena waktu itu dia pas lagi di bawah, yang mau menolong dia cuma saya. Menurut dia, versinya dia ya. Kalau versi saya kan ya 2,5 kilo bibit kacang kan ya ringan kalau buat saya ya. Sangat ringan sekali ya teman-teman ya. Yang kita ambil dari pelajaran di atas adalah sesuatu yang mungkin kecil bagi kita, tapi itu bisa besar banget untuk orang lain, untuk teman kita. Jadi kalau kita berbuat baik itu mau sekecil atau sebesar apapun itu sama saja teman-teman. Asal kita ikhlas, itu akan berguna untuk orang lain. Dan kita juga harus tepat sasaran ya kalau kasih sesuatu ya teman-teman ya, kasih bantuan itu harus tepat sasaran juga. Gak mungkin kan kalau orang yang lebih sejahtera dari kita yang kita kasih bantuan. Saya kurang bisa bercerita dengan baik nih teman-teman. Ya pokoknya intinya seperti itu ya. Pokoknya intinya seperti itu. Yang penting teman-teman bisa mengambil intinya dari cerita saya ini. Ada seorang teman gitu yang benar-benar merasa sangat tertolong gitu. Padahal itu barang yang sangat kecil ya menurut saya waktu itu. 2,5 kilo itu kalau beli waktu itu bibitnya itu 20.000 ya teman-teman 1 kilonya. Berarti 50.000 kalau nggak salah itu. Ya nominal itu saja selama 3 tahun kemarin itu. Saya kasih berupa bibit kacang ya. Dan itu udah sukses. Sekarang dia udah punya kebun ya. Malah kayaknya lebih sukses dia daripada saya sekarang ini. Tapi nggak apa-apa, saya ikutan seneng juga. Nggak ada rasa iri di hati saya tetap merasa sangat seneng karena melihat teman saya sudah bisa maju. Bahkan melebihi saya itu saya sangat bahagia sekali teman-teman. Ya saya ajak cerita-cerita seperti ini ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Ya semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk selalu berbuat baik. Apapun pemberian kita, apapun bantuan kita, sekecil dan sebesar apapun itu menurut kita kecil, mungkin kecil, tapi untuk orang lain itu sangat besar sekali. Terbukti dengan cerita teman saya tadi ya teman-teman. Semoga ini ada manfaatnya, cerita ini, video ini ada manfaatnya untuk semua, untuk sesama, ada manfaatnya untuk sesama. Ya amin ya, semoga ada manfaatnya ya. Saya akhiri teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah-salah ucap ya.
Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.